Selamat malam semuanya yang sudah hadir di IG Live Talk Yayasan Busurmas atau Busurmas School of Transformation. Hari ini kita punya topik yang sangat menarik ya teman-teman. Topik kita adalah the power of mindset shift. Nah teman-teman yang sudah hadir silahkan teman-teman bisa say hi di komennya supaya saya bisa meng-acknowledge kehadiran teman-teman. Sehingga saya tahu I'm talking dengan siapa aja nih. It's always good to know ya. Siapa aja nih yang saya sedang bicara di sini. Saya lihat ada Ibu Yolanda, ada Bu Angel, ada Ibu Laudi. Thank you for joining us. Okay, teman-teman yang lain silahkan bisa sekali lagi say hi so I can witness you, I can acknowledge your presence. Dan sebelum saya masuk ke topiknya, mungkin saya akan just a refresher and a reminder of our spirit ya di dalam Busur Emas community ini, di mana kita adalah community of uprisers. So what does it mean? Artinya kita adalah komunitas yang terdiri dari orang-orang yang selalu ingin bergerak maju dan bergerak lebih tinggi lagi. Lebih tinggi dalam hal apa? Lebih tinggi bukan dalam hal status, kita nggak mengejar posisi, tapi yang lebih tinggi adalah di dalam aktualisasi diri. Kalau kita ingat diagram Maslow, kita ingin selalu bergerak ke atas dalam hal itu. Kita akan continually uprising dalam hal itu. Semakin hari semakin tinggi untuk mengaktualisasikan diri kita masing-masing, diri kita yang unik ini, sehingga seluruh potensi yang ada di dalam diri kita semaksimal mungkin bisa keluar dan tersalurkan dan bisa menjadi berkat dan manfaat untuk orang lain. So that's our spirit. Dan spirit ini juga menjadi spirit dari Yayasan Busur Emas sebagai organisasi yang menaungi komunitas Busur Emas, di mana kita juga sebagai satu organisasi terus berusaha untuk bergerak ke atas. Kita selalu berusaha untuk bertumbuh karena growth itu menjadi salah satu core values kita bersama. Dan bagaimana Busur Emas memanifestasikan nih spirit dari uprising dan spirit growth ini? Salah satunya adalah dengan komitmen kami setiap tahun kita akan mengeluarkan minimal satu program baru. Dan in reality we have been doing it. Bahkan tidak hanya satu program baru, kadang-kadang setahun kita bisa keluarin lebih dari satu, bukan kadang-kadang lah, seringkali malah kita keluarin lebih dari satu program baru. So that's how we push ourselves to continuously grow, how we push ourselves with commitment, sehingga spirit itu tidak sekedar menjadi konsep, tetapi spirit itu bisa menjadi kenyataan, bisa menjadi lifestyle, karena only action can bring transformation. And we want to translate commitment and intention into action, sehingga itu bisa menjadi kenyataan. So saya sangat senang teman-teman bisa terus ada di dalam komunitas ini, dan saya sangat senang kita bisa berjalan bersama untuk continuously grow, continuously uprising, karena I think the best way to continuously grow is together. Dan ketika kita berjalan bersama, we can saling memberi semangat satu sama lain, saling mendorong satu sama lain, and we grow together. It's always nice to grow together. Yeah, so thank you so much for joining us today, karena ini juga acara Live Talk ini merupakan acara yang merupakan bagian dari semangat tersebut untuk continuously uprising and continuously grow together. Oke, di sini ada Pak Frankie, ada Ibu Flora, Ibu Flo, welcome. Selamat bergabung, Ibu Rutini, Bu Inge, Pak Bima, Bu Orien. Ini ada dari Rumah Belajar, welcome, salam kenal. Ada Pak Antoni, Bu Yunike, thank you for joining ya. Oke, teman-teman yang lain yang sudah join, Bu Yudit, ini ada Ibu Luciana, Ibu Monica, welcome semuanya. Ini Pak, ada Bu Cindy, ada Bu Nace, thank you for joining. Okay, so itu sedikit tentang komunitas Busur Emas, di mana sekali lagi spirit kita adalah community of uprisers. Kita akan terus bergerak ke atas, dan topik-topik yang kita pilihkan juga pasti akan terkait dengan itu, termasuk topik hari ini ya, the power of mindset shift, di mana kita akan mencoba mengeksplor nih tentang mindset shift, prosesnya, apa yang bisa menolong, kemudian kita juga akan mencoba melihat apa-apa yang bisa kita capai dengan kita melakukan mindset shift tadi. So that's sort of the introduction about our community. Dan sebelum kita masuk ke dalam topiknya, I would like to share a program
satu dari sekian banyak program Busur Emas yang terdekat, yang juga related dengan mindset shift, yaitu Busur Emas Mastermind. Di mana Busur Emas Mastermind ini adalah program terpanjang dari Busur Emas. Kalau teman-teman compare program-program lain, sekali lagi ini durasinya paling panjang karena ini durasinya 1 tahun. Dan dalam 1 tahun kita akan bertemu 1 bulan 2 kali. Dan di dalam pertemuan 1 bulan 2 kali itu kita akan berjalan bersama-sama. Dan ini terbatas hanya untuk 9 orang. Kita nggak terima lebih dari 9 orang karena we want to make it intimate, karena kita mau berjalan bersama untuk mengalami transformasi. Jadi berjalan bersama bukan cuma sekedar menambah pengetahuan, tetapi bagaimana kita bisa menggunakan pengetahuan itu sebagai dasar untuk menciptakan transformasi. Dalam apa? Dalam 3 hal. Dalam hal mindset, dalam hal attitude, dan dalam hal habit. Jadi 3 hal ini yang kita mau transform di dalam perjalanan 1 tahun. So that's why ini panjang, karena sekali lagi transformation takes time, karena it takes a process to transform. Dan 9 orang ini dengan berjalan bersama-sama, we can create that spirit of camaraderie. Ya, jadi kita merasa kita nggak berjuang sendiri, kita ada temennya, kita lagi berjuang bersama nih, sehingga that gives us more internal motivation ya untuk mau terus bergerak maju. So Busur Emas Mastermind ini batch keduanya akan dimulai di bulan Juli nanti, dan kalau teman-teman mau mendaftar, silahkan teman-teman bisa mulai mendaftar dari sekarang ke Ibu Gerna ataupun ke Ibu Helen, karena as a policy seluruh program Busur Emas tanpa kecuali kita akan ada price adjustment mulai akhir Juni. Jadi terakhir tanggal 30 Juni. Setelah tanggal 30 Juni, every program semuanya tanpa terkecuali itu ada adjustment 20%. So just gives you a heads up, kalau teman-teman berminat, teman-teman bisa get further information dari Bu Gerna ataupun Bu Helen, dan nanti teman-teman juga bisa ask the installment policy. We provide installment untuk teman-teman, karena this is a long program. So sekali lagi itu merupakan solusi yang kita berikan. Dan di dalam program ini, kalau teman-teman tidak bisa hadir, we provide recording yang teman-teman bisa replay. Tetapi tidak untuk diberikan recordingnya, teman-teman bisa watch in Facebook group. So we create a Facebook group for all the participants, di mana nanti semua peserta itu bisa watch the replay in the Facebook group. Jadi kalaupun mau mendengar sebelum-sebelumnya juga masih bisa didengar terus di Facebook group selama durasi program tentunya ya. So itu yang menjadi format yang kita ciptakan, karena sekali lagi it's a long program 1 tahun. Dalam 1 tahun pasti ada aja sesi yang miss out gitu ya. So that's a solution yang kita provide di dalam mastermind ini. Dan there are challenges in every session, karena sekali lagi ini bukan untuk menambah pengetahuan, tetapi untuk transform mindset, transform habit, transform attitude. Jadi every session will have challenges, so teman-teman akan terkondisikan untuk make action. Karena tanpa action, sebanyak apapun pengetahuan kita, there will be no result. Result itu baru terjadi ketika kita put what we know into action. Dan itulah yang create transformation. So again, if you are interested to create the new you, to bring yourself to the next level, and to bring yourself to your next best version, silahkan teman-teman bisa menghubungi Ibu Gerna ataupun Ibu Helen to get further information. And I think if you get to know them, dan teman-teman kalau tertarik program yang lain juga teman-teman bisa hubungi Ibu Gerna ataupun Ibu Helen. So that's a bit about Mastermind program. Nah sekarang saya akan mengundang speaker kita nih hari ini yang juga merupakan peserta dari Mastermind. Dan beliau ini track record-nya luar biasa ya. Jadi ini saya bacain ya teman-teman ya. Beliau adalah professional license trainer. Beliau juga certified behavior consultant. Beliau adalah points of view facilitator dan juga coach and counselor di ARC Family Center. So there's a lot of things that she is doing, some wonderful things and some wonderful work and contribution. Nah, untuk ini saya akan mengundang Ibu Ani Wijaya yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam Bu Ani. Selamat malam Bu Ellen, selamat malam teman-teman yang bergabung di IG Live Yayasan Busur Emas. Senang sekali hari ini bisa berjumpa bersama-sama dan kita mau sharing-sharing, because sharing is caring. Yes, truly indeed. Thank you so much ya Bu Ani sudah bersedia hadir di tengah-tengah kita untuk sharing your experience and your knowledge.
Really appreciate it. Terima kasih juga Bu, senang sekali kalau Ibu Ellen mempercayai saya untuk saya bisa sharing di sini, dan saya berharap bahwa apa yang ya akan kami bagikan ini bermanfaat juga buat teman-teman yang mengikuti IG Live kita. Amin, amin. Bu Ani, sekarang ini kegiatannya mainly di mana, Bu? Kalau Ibu bisa sharing a bit. Ya, saya sekarang ini tinggal di Jakarta, tapi seringkali saya mendampingi suami, ada pelayanan juga di Semarang. Selain kegiatan yang saya merasa bahwa itu sebagai kegiatan utama, saya juga suka belajar. Ya, memang waktu-waktu ini sedang waktunya juga untuk belajar, terutama belajar di Yayasan Busur Emas dengan Bu Ellen nih dan timnya. Dan juga kalau kegiatan sehari-harinya seringkali ya kalau ada yang mau coaching atau konseling begitu, saya menerimanya dengan sukacita. Termasuk saya ada membuka kelas yang kami sebutnya itu 7 rooms, Bu. Jadi 7 rooms itu adalah tempat di mana kita juga berbagi kehidupan, di mana di setiap ruangan kita berproses di situ untuk mengalami satu perubahan yang diinginkan. Rasanya itu jadi action saya sejak saya mengikuti mastermind dengan Ibu Ellen begitu. Kemudian apa ya yang saya mau kerjakan nih sebagai bagian dari men-challenge diri saya sendiri. Formatnya rada berbeda, tetapi ya kami hanya 7 ruang, itu 7 bulan, yang batch 1 dan batch 2 ini, Bu. Walaupun sedang digumulkan untuk dievaluasi, barangkali bisa dipercepat 7 minggu. Itu rencananya untuk batch yang berikutnya. I see. That sounds very interesting ya, Bu Ani. So, kalau ada nih dari audience ini yang want to know, ingin tahu lebih banyak tentang 7 Room ini, kira-kira mereka bisa get information-nya dari mana ya, Bu? Nah, boleh ke DM di IG live saya di awi_febe, dan juga boleh menghubungi saya langsung di nomor HP, boleh saya sebut ya Bu? Sure. Di 081390937 Saya ulangi lagi di 081390937 Silahkan bagi teman-teman yang pengen bersama-sama juga mengalami satu perubahan tertentu, dan kita mau menyediakan support sistemnya di mana kita bisa berbagi, sharing, dan juga kita mendapat satu pemahaman kebiasaan-kebiasaan yang kita mau upayakan. Karena saya belajar dari Bu Ellen tuh, menurut penelitian kan kalau kita ngomong kita punya tujuan, satu tujuan, dan kita sampaikan kepada pasangan kita lah, contoh kan 1 orang aja, tingkat keberhasilannya cuma 65%. Tapi kalau kita punya support group yang membantu, tingkat keberhasilannya menurut penelitian 95%. Oleh sebab itu memang di sini itu kelasnya kelas kecil, jadi namanya 7 room, jadi 7 orang saja. Namun 7 orang ini diminta untuk mengajak teman soulmate-nya. Saya menyebutnya teman seperjalanan. Nah, teman seperjalanannya ini bebas, yang pokoknya terkoneksi, yang bisa membuat rasanya klik gitu. Kalau saya mau mengalami satu perubahan, saya bisa dengan mudah sharing, berbagi beban begitu. Jadi 14, jadi karena 7 pasang begitu, Bu. Tidak harus pasangan suami istri, tetapi orang yang rasanya jadi soulmate yang mau membantu proses perubahan dari diri orang tersebut yang mau jadi peserta. Seperti itu, Bu, kira-kira desainnya. Wow, keren banget.
Ya, jadi kalau teman-teman ada yang berminat, silahkan ya bisa menghubungi nomor yang tadi disebutkan oleh Bu Ani, atau bisa juga reach out DM ke Instagram Bu Ani di awi_febe. Febe-nya pakai F ya, F-E-B-E. Jadi silahkan teman-teman bisa either reach out via Instagram, atau teman-teman bisa reach out via WhatsApp. Oke, nah Bu Ani, ya sama-sama. So, let's start diving into our topic today ya Bu, tentang the power of mindset shift gitu. Saya ini excited banget mengundang Bu Ani untuk bisa share, karena again I witness how you experience this mindset shift dan bagaimana this mindset shift actually creating some real changes gitu ya di dalam diri Bu Ani. So I'm sure you have things that are valuable untuk bisa dibagikan kepada para audience. So let's start with bagaimana nih pengalaman Bu Ani so far dengan mindset shift ini? Ya, pengalaman saya Bu Ellen, kalau dibilang panjang dan rasanya kadang saya merasa bahwa kayaknya saya belum begitu. Tetapi seperti yang pernah saya sharingkan kepada Bu Ellen di kelas mastermind, saya meyakini bahwa itu bentuknya spiral yang bahwa ya walaupun kadang rasanya mundur begitu, ya mundur mungkin majunya baru 3 langkah, mundur 2 langkah, tapi ya maju lagi, seperti itu berproses terus menerus. Nah, perubahan yang saya alami itu kalau saya memperhatikan waktu dulu, waktu saya masih remaja, saya ada titik di mana saya menyadari tentang siapa saya dan siapa keluarga saya. Keluarga saya adalah keluarga yang suka berpikir negatif. Jadi ya mesti apa sedikit itu sudah berpikirnya negatif thinking. Dan juga keluarga saya banyak menyalahkan kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi yang menjadi kambing hitam, kebetulan itu saya juga. Nah, dalam pergumulan masa remaja saya yang tidak mudah, saya ada satu titik di mana saya merasa bahwa cukup, ini cukup. Saya menyadari itu, bersyukur bahwa saya menyadari, karena itu saya dengan niat yang saya sungguh-sungguh bahwa saya nggak mau nih, kalau keluarga saya seringkali mencaci maki dengan kata-kata kebun binatang dan lain sebagainya, karena juga sering berkata-kata negatif thinking seperti itu, saya mesti berubah. Ini saya mesti harus meniatkan bahwa kata-kata yang saya ucapkan ada kata-kata yang positif dan bagaimana saya bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada diri saya. Saya tidak boleh menyalahkan orang lain begitu. Nah, saya mencoba perubahan mindset seperti itu. Karena itu saya selalu mengupayakan kalau saya mau berbicara, itu saya mikir dulu begitu Bu. Jangan sampai kata-kata saya yang keluar ada kata-kata yang negatif. Dan itu proses termasuk membiasakan kata tolong, maaf, terima kasih. Itu saya mencoba membiasakan sejak saya kuliah ya sampai sekarang, sehingga apapun juga kalau katakanlah mengatakan terima kasih, apapun yang rasanya orang lain berikan, yang kadang-kadang orang tidak merasa bahwa kayak begitu kok diucapin terima kasih gitu, tapi bagi saya penting gitu. Kenapa saya mesti mengucapkannya? Contoh kalau misalnya dengan suami, saya diantar pergi oleh suami, nah saya mesti dengan sendirinya saya mengatakan terima kasih, karena saya menyadari bahwa saya nggak bisa pergi sendiri. Kalau saya diantar oleh suami, ya saya mengatakan terima kasih. Mungkin ada orang lain mengatakan, kan sama suami sendiri, nggak perlu dong maksudnya mengucapkan terima kasih. Tapi itu menjadi bagian yang saya mau biasain, karena itu saya mau menghargai apa yang dilakukan oleh orang lain. Itu contoh yang pertama Bu, yang tentang perubahan bagaimana dari berpikir negatif menjadi berpikir positif. Bagaimana saya suka menyalahkan orang lain di keluarga saya, tapi saya belajar untuk bertanggung jawab. Apa-apa itu ya, apa yang bisa
saya tanggung jawabin, jangan langsung menyalahkan orang lain. Kemudian perubahan bahwa saya merasa bahwa saya itu tidak pandai gitu, saya merasa begitu, saya merasa EQ saya ya pas-pasan aja, apalagi saya lahir prematur 7 bulan yang mestinya mati, sakit-sakitan, jalan aja baru 2 tahun, begitu baru bisa jalan, itu satu mukjizat rasanya. Jadi kalau dibilang rasanya punya banyak keterbatasan. Nah, tapi saya belajar bahwa ya kalau bilang EQ itu modal. Saya bisa mengembangkannya dengan bahwa saya belajar lebih banyak, saya belajar dengan tekun, dari ketekunan itu bisa menghasilkan sesuatu. Sehingga dalam proses perjalanan panjang saya kuliah pun, saya bisa berprestasi karena pilihan dari fakultas yang saya pilih sendiri pada waktu S1, S2 begitu, itu pilihan saya sendiri dan saya bisa berhasil untuk mendapat IP yang baik dan menjadi lulusan terbaik begitu. Nah, itu proses pengalaman yang saya alami. Kemudian yang saya juga alami begini Bu, ketika lomba, saya itu kalau kompetisi itu rasanya minder banget, merasa saya paling nggak bisa begitu. Ada momen di mana pada waktu saya menjadi kepala sekolah di Semarang, ada lomba kepala sekolah berprestasi. Nah, karena saya sudah berhasil dari tingkat kecamatan, kota, sampai provinsi Jawa Tengah, masuklah saya ke nasional. Nah, ketika saya di nasional ini, kadang kan masih merasa minder dan lain sebagainya. Yang menarik adalah pada waktu itu yang saya tidak pernah lupakan, saya benar-benar men-set bahwa saya adalah orang yang menang gitu. Maksudnya saya jadi juaranya begitu. Saya juaranya. Entah bagaimana ketika saya berdoa, saya bisa membayangkan begitu rupa prosesnya dengan begitu detail, dan pada waktu itu memang ya kayak meditasi begitu di satu petapaan di Salatiga pada waktu itu, dan saya merasakan benar-benar ya saya berhasil begitu Bu. Sampai saya nangis terharu, kok ya saya bisa gitu. Kalau melihat kemampuan saya merasa kurang, tapi saya mengupayakannya sungguh-sungguh. Saya traveling untuk ketemu dengan pemenang-pemenang Jawa Tengah yang dulu itu saya jalani begitu, untuk kenalan, padahal ya saya tidak kenal gitu. Tapi itu saya lakukan, jadi ada upaya yang saya lakukan, tapi doa juga saya upayakan, dan benar saya berhasil, saya meraih juara pertama dalam lomba kepala sekolah berprestasi tingkat nasional di tahun 2008. Itulah makanya saya merasa bahwa, oh ya, the power of mindset, kalau ini benar-benar gitu, kalau memang kita meyakininya dan juga mengupayakannya dengan sungguh-sungguh, itu bisa. Dan bagian yang terakhir ketika berproses ini, kadangkala saya kan tidak sabar, pengen dapat hasilnya. Nah, sekarang dengan saya mengikuti kelas mastermind juga, itu membuat saya nikmati aja prosesnya. Tidak pusing dengan hasilnya. Masa hasil tuh nanti, bukan berarti saya tidak peduli dengan hasil, enggak. Tapi saya nikmati aja lah prosesnya. Ketimbang saya tidak menikmati prosesnya karena saya pengen cepat-cepat dapat hasil, nanti itu buahnya itu tidak benar-benar matang begitu. Dan itu mungkin kok kurang oke buat saya. Saya meyakini bahwa kalau sudah pada waktunya, hasil itu akan saya tuai. Begitu Bu. Antara lain seperti itu pengalaman perubahan mindset dalam kehidupan saya yang saya alami, Bu Ellen. Wah, luar biasa banget Bu Ani. Dari apa yang tadi Bu Ani bagikan ya, ada beberapa hal yang saya tangkap gitu ya, yang menjadi highlight lah ya bagi saya pribadi. Yang pertama tadi dari pengalaman pertama, sepertinya everything start with the desire. Ketika kita ingin sesuatu, maka things become possible, ya. Tetapi ketika kita kayaknya ya oke lah gini-gini aja, ketika kita dari dalam diri belum ada strong desire, ya itu juga tidak ada kekuatan yang kuat untuk mendorong kita ke depan, ya. Itu yang
saya tangkap. Kemudian the second thing yang juga saya tangkap tadi, interestingly Bu Ani menyebut kata modal ketika menyebut tentang pengalaman kuliah. That's very interesting. Kenapa? Karena orang sering berpikir, saya nggak punya modal banyak. Tetapi dari yang Bu Ani bagikan, nggak peduli sebenarnya kita punya modal banyak atau modal sedikit, karena modal yang sedikit pun kita bisa lipat gandakan. Yes. Yang penting kita mau lipat gandakan modal yang kita punya atau enggak. Karena actually kita semua punya modal. Someone punya modal banyak, someone lahir dengan modal sedikit, tetapi kita semua pasti punya modal. Pertanyaannya kita mau apa ini modal kita, terlepas dari itu banyak atau sedikit. Iya. Yeah. Oke, keren banget Bu Ani. Dan tadi menikmati proses ya. Nah, tentang menikmati proses ini Bu, jadi kalau kita kaitkan dengan mindset shift ini, dalam pengalaman Bu Ani, tadi sih Bu Ani saya udah menangkap Bu Ani udah sempat mention ya, a bit here and there. Tapi kalau kita coba sequence-kan gitu ya, pengalaman Bu Ani seperti apa dalam mindset shift ini prosesnya? Kalau saya melihat keseluruhan pengalaman hidup saya, Bu, itu memang dimulainya dari self-awareness ya. Setelah maksudnya saya menyadari keberadaan diri saya, kemudian seperti Bu Ellen katakan, saya punya strong desire yang itu benar-benar saya bawa dalam satu usaha, tapi bukan hanya usaha, tetapi doa, orang et labora lah ya. Itu kemudian rasanya itu bisa datang sendiri begitu. Dalam artian itu kalau dibilang ada satu quote itu kan yang mengatakan, if you really want something and you work so hard for it, the universe will conspire to achieve your dream. Nah, pepatah ini, oh iya ya benar juga, maksudnya bukan hanya pepatah, tetapi sesuatu yang saya mengalaminya, rasanya the universe atau orang-orang itu membantu menolong untuk saya bisa mencapai tujuan, goal, harapan, mimpi yang saya inginkan, strong desire-nya itu. Termasuk hal-hal yang barangkali mungkin berkenaan dengan fisik lah, misalnya menginginkan satu benda tertentu, tetapi kalau mengupayakan, ya ingin mengupayakan, mendoakan, ya bisa dapat gitu, entah berapapun harganya. Dalam pengalaman saya mengikuti training, kalau dibilang modalnya, ya saya kebanyakan ibu rumah tangga. Kalau bilang training, ya maksudnya saya lebih banyak pro bono ya Bu dalam pelayanan saya. Tapi saya tidak pernah kekurangan dan saya bisa mendapat apapun yang rasanya saya inginkan begitu. Entah dari mana saja itu Tuhan bisa datangkan. Saya kepengen ngajar, ya Tuhan datangkan bahwa ada uang yang bisa dihasilkan dari mengajar sehingga saya bisa mengikuti hal lainnya. Tapi ketika maksudnya saya nggak kepengen mengajar dalam tanda petik seperti itu, ya Tuhan mendatang ada aja gitu rezeki yang didatangkan. Jadi perubahan mindset bahwa kadang saya mana bisa lah ikut training yang mahal, katakanlah begitu ya. Kalau berpikirnya begitu ya memang tidak akan pernah bisa gitu. Tetapi ketika saya mengatakan bahwa ya saya mau mengikuti itu karena saya punya tujuan tertentu untuk berbagi kepada orang lain, rasanya Tuhan dan alam semesta bahkan orang-orang itu didatangkan untuk membantu saya, seakan-akan seperti itu. Nah, self-awareness itu saya merasakan jadi hal penting, kemudian juga bagaimana refleksi dalam kehidupan saya, mencoba untuk action sedikit-sedikit Bu. Jadi kan rasanya kalau ya mindset, sangat-sangat belajar dari Bu Ellen bahwa ketika kita set mindset kita, kemudian kita terjemahkan dalam tindakan, attitude, dan menjadikannya menjadi kebiasaan. Bukan hanya, ya saya sudah ambil sikap begini, tapi kalau itu nggak jadi kebiasaan itu bisa tercapai kan kalau kita disiplin melakukannya. Jadi disiplin itu memang mau tidak mau menjadi bagiannya juga. Sehingga secara
rutin, saya bilang secara rutin, secara konsisten, sesuatu yang intens itu bisa menjadi kenyataan gitu. Selain hal komunitas tentu ya, komunitas yang mendukung, yang support itu menjadi bagian dari satu perubahan mindset kita juga. Itu pengalaman saya, Bu Ellen. Oke, thank you Bu Ani. Saya dari penjelasan itu saya menangkap ada 3 elemen kunci ya. Yang pertama tadi Bu Ani mention tentang belief. Saya percaya nggak ini possible, gitu ya. Kalau dari awal udah percaya, kayaknya nggak bisa deh, gitu ya. Kita memblok diri kita sendiri. Tetapi ketika kita berpikir pasti ada caranya, walaupun saya nggak tahu sekarang caranya gimana, tetapi there must be a way. Dan saya akan do whatever it takes to find the way. Dan cara itu akan muncul sooner or later. Ya, jadi the power of the belief actually becomes the foundation gitu yang saya tangkap tadi ya. Kemudian yang kedua tadi yang dari Bu Ani bagikan, the next-nya adalah taking consistent small action. Dan ketika itu kita keep taking action, small action dan menjadikan itu habit, yang kecil tadi lama-lama menjadi bukit gitu ya. Yang awalnya kecil lama-lama create big change. Dan itu yang really create the transformation gitu ya di dalam termasuk juga di dalam creating this mindset shift ya yang saya tangkap. Dan yang ketiga tadi Bu Ani mention tentang the power of support system. Di mana ketika creating this mindset shift, having support system is actually also key untuk kita bisa keep on moving in the journey dan gak stuck in the middle ya. Thank you Bu Ani. Thank you. Terima kasih. Yeah, that's very interesting. So, dengan proses yang Ibu Ani sudah jalani ini, kalau Bu Ani lihat ke belakang, what has been helpful for you, Bu, di dalam proses ini? Ya, kalau saya melihat dalam perjalanan kehidupan saya dalam proses perubahan mindset itu, Bu, tentunya upaya itu menjadi satu hal yang penting, maksudnya upaya untuk mau terus belajar itu juga membantu, itu kaitannya dengan mindset bahwa ya saya mesti harus terus belajar, mencoba belajar kayak begitu. Tekad yang kuat tadi juga mempengaruhi dan mencoba menangkap momentum gitu Bu. Maksudnya kalau ada momen itu nggak pernah dilewatkan lah. Saya hargai momentum itu untuk menjadi sesuatu yang menjadi semacam tonggak untuk satu perubahan mindset saya. Misalnya ulang tahun atau misalnya kayak semacam jurnal untuk menulis rasa syukur yang saya alami setiap hari itu sangat membantu untuk satu perubahan mindset dari yang negatif ke yang positif, bahwa apapun yang terjadi itu pasti ada hal yang positif, ada hal yang bisa saya syukuri. Nah, dari latihan terus-menerus seperti itu memampukan saya untuk saya bisa melihat segala sesuatunya dengan sudut pandang yang lebih optimis, lebih positif seperti itu, Bu. Dan selain hal itu, yang saya lakukan juga kaitannya dengan bagaimana membantu perubahan mindset saya sendiri adalah self-talk, berbicara pada diri sendiri atau self-affirmasi. Bagaimana latihan untuk melatih di bawah contoh I am a limited edition atau I am enough, I am complete, itu membantu saya juga untuk mengalami perubahan ini. Jadi kalau saya melihat dalam proses mengikuti program Mastermind, saya jadi baru tahu begitu konsepnya seperti apa, secara sistematisnya itu seperti apa. Saya belajar untuk saya lebih menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri. Itu sesuatu kalau dibilang prinsip penting yang mesti harus saya pahami dan saya latihannya ya dengan self-talk, self-affirmasi. Saya menuliskannya di buku, jurnal untuk saya terus ingatkan pada diri saya sendiri bahwa ini loh, mesti mindsetnya berubah. Nah,
dalam proses itulah maka terjadi pencapaian untuk satu perubahan mindset tertentu. Dan ya seperti yang tadi juga saya mengatakan bahwa ya ini mesti harus saya lakukan rutin. Kalau tidak saya lakukan rutin rasanya menggoda, muncul lagi gitu. Nah itu yang saya lakukan Bu, dan itu yang membantu saya. Selain kaitannya pastilah dengan coaching, konseling, kita tetap butuh orang lain untuk support karena ya ada kalanya kita nggak bisa sendiri gitu. Mau tidak mau kita makhluk sosial yang butuh orang lain juga yang membantu kita pada saat tiba-tiba emosi begitu menguasai. Tapi ya belajar sih bahwa kalau emosi begitu menguasai berarti pikiran nih yang mesti harus diupayakan dikelola. Begitu pikiran dikelola, perasaan jadi lebih bisa tenang, lebih bisa mengikuti, dan tentunya tindakan yang diambil pun saya pikir itu lebih bijak. Nah, itu prosesnya kira-kira seperti itu Bu, yang saya alami ya Bu. Okay. So there are a few things nih Bu yang saya tangkap ya, yang seems like those are the keys nih. Yang pertama tadi Ibu mention tentang self-talk or self-affirmation yang dilakukan secara rutin, konsisten. Ya. Contohnya yang seperti di background-nya Bu Ani ya, I'm a limited edition. Something yang you create and you want to keep telling yourself supaya itu benar-benar tertanam di dalam pikiran dan itu become a belief. Gitu ya. Jadi building the belief that I want to believe. Ya. Jadi itu salah satu yang saya tangkap. Kemudian yang kedua adalah creating the habit of gratitude, di mana dengan creating the habit of being grateful, itu menolong untuk membangun mindset bahwa everything is actually going well gitu ya, everything is actually for me, not against me, dan everything happens for me, it's not happening to me gitulah kira-kira ya. Sehingga kita jadi menghadapi hidup tuh jadi lebih positif, jadi lebih hopeful. Kita bisa take on everything that life like sort of throw to us lah, ya. Dan yang tadi Ibu mention juga tentang belajar gitu ya, belajar dari orang lain, get support from other people, which is very interesting menurut saya karena seringkali orang berpikir, tapi kan saya belum tentu bisa, orangnya belum tentu mau ngajarin saya. Tapi kan actually kalau dari yang saya tangkap dari Bu Ani, whether the person actually have good intention or do not have good intention, we can learn from the experience. Yeah. Yes. So every interaction with every people, be it good or bad, actually it's happening for our good karena itu ada something yang kita bisa ambil depending on whether we want to see it as a learning experience or if we see it as something that only hurtful. Karena belajar kan kadang-kadang sakit ya. Belajar nggak selalu menyenangkan. Ya. Ya, setuju Bu. Wow, okay. So interesting tadi Bu Ani udah mention quite a number of things gitu ya yang saya tempat recap dan saya highlight karena menurut saya those are some keys gitu untuk bisa mengalami proses mindset shift. Dan tadi Bu Ani juga udah sharing tentang what are some examples dari experience Bu Ani tentang mindset shift yang Ibu Ani alami. So from all this Bu, menurut Bu Ani apa nih beberapa key principles yang kita bisa coba tarik in general tentang mindset shift ini? Ada banyak ya Bu Ellen, cuman kalau saya merefleksikan begitu, prinsip yang penting dalam proses untuk perubahan mindset ini itu adalah bahwa kita mesti menyadari bahwa diri kita itu berharga. Ya kalau dibilang soal self love itu yang menjadi dasar fondasinya untuk kita mau ngapa-ngapain lah, punya tujuan, punya goal yang lain-lain. Itu saya melihatnya di situ. Sampai kalau saya memperhatikan, kalau tidak salah ingat, Bu Ellen selalu mengatakan ya pembahasan soal self love itu lebih banyak ketimbang yang lain-lain. Itu yang saya perhatikan Bu. Jadi saya merasa bahwa ya memang betul sih bahwa
self love atau merasa diri berharga bahwa kita itu diciptakan Allah sempurna, diciptakan oleh Tuhan Sang Pencipta itu sempurna. Ya, walaupun sempurna dalam artian itu tidak seperti yang kalau bagi saya yang kadang perfeksionis itu kan sempurnanya rasanya saya pengennya begini-begini Tuhan hasilnya gitu. Bukan itu, tapi kita mengupayakan yang terbaik, Tuhan tahu mana yang terbaik lah untuk kita. Nah, kita mesti merasa diri bahwa kita berharga. Nah, dari situ kita juga belajar bahwa saya juga belajar bahwa saya itu karena diciptakan Tuhan sempurna dan berharga, maka Tuhan itu pun menghendaki bahwa saya bisa menjadi co-partner, co-create bersama Sang Pencipta. Dengan pola pikir yang semacam ini, itu yang membuat saya bisa melangkah ke hal-hal lain-lainnya. Maksudnya membentuk sikap-sikap yang memang sejalan dengan apa yang tujuan yang hendak saya capai, atau sesuatu yang saya merasa bahwa Tuhan itu mau saya melakukannya sebagai bentuk dari tujuan dari penciptaan Tuhan atas diri saya, begitu Bu. Nah, kalau prinsip ini menjadi sesuatu yang penting, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah berkenaan dengan bahwa kalau dibilang soal growth mindset itu Bu, itu menurut saya menjadi hal penting bahwa ya, apapun juga yang kita percayai, sesuatu yang rasanya itu memang ya terkoneksi dengan diri kita yakini, belief tadi bahwa ini menjadi bagian hidup saya, entah caranya seperti apa, hanya yakin bahwa yes, apa sih yang bisa saya lakukan, sekali lagi harus ada actionnya. Action itu bagian yang mesti saya ambil. Ketika action saya ambil, walaupun itu kecil, walaupun saya masih belum tahu nih jalan berikutnya seperti apa, tapi karena saya punya keyakinan dan saya disiplin, kerja keras untuk melakukannya, ya saya nikmati perjalanannya, maka suatu hari itu akan menjadi berhasil gitu, berhasil dan beruntung. Walaupun caranya entah bagaimana, ya saya nggak tahu. Tapi pengalamannya kalau dibilang nggak tahu, sebetulnya ya saya tahu sih. Karena kan memang ada kerja keras, ada orang-orang, ada situasi yang memungkinkan segala sesuatunya itu inline gitu ya. Kan bahasanya, ya mungkin seperti itu inline rasanya. Sehingga ketika semuanya inline, apapun yang kita inginkan itu tuh bisa terjadi gitu. Apapun yang kita harapkan itu bisa terjadi. Nah, ini yang saya pahami Bu. Tapi kalau saya sudah mengatakan Allah ya nggak bisa lah, saya nggak mampu untuk itu ya. Ketika saya berpikir saya nggak bisa ya benar saya nggak bisa. Jadi mau saya berpikir saya bisa atau saya tidak bisa, ya saya benar gitu. Nah, kalau teman-teman kepengen merasa bahwa saya pengen melakukan sesuatu dan saya bisa meraihnya, ya Anda juga benar nih dan pasti bisa meraihnya. Tapi ketika dari awal sudah merasa itu rasanya bukan saya, itu nggak jalan hidup saya, ya nggak bisa gitu. Itu pengalaman itu saya alami. Misalnya kalau saya harus jualan ya nggak bisa. Tapi ketika saya mencoba untuk jualan, ketika saya ikut CMG, saya punya goal, saya mau dapat 1 klien Bu, ya nggak banyak-banyak sih, 1 klien gitu. Saya dapat 2 klien untuk ikut. Nah, ya karena itu saya ya tergantung pada saya, tergantung juga pada situasi, tergantung juga dengan seberapa besar niat dan usaha saya juga. Dan tentunya sebagai seorang beriman, sebagai makhluk religius, ya kita mempercayai bahwa ada Tuhan yang menolong juga untuk proses itu gitu. Dan prinsip bahwa ya Tuhan itu sudah menyediakan semuanya.
abundance gitu ya Bu. Belajar berlimpah bahwa segala sesuatunya itu Tuhan beri mencukupkan lah. Dari situ itu menolong juga. Jadi ketika saya mengharapkan sesuatu yang menurut saya dalam standar saya itu mahal gitu, mahal banget. Rasanya saya ya kalau saya kerja ya nggak bisa lah gitu, nggak ada hitungannya. Tapi begitu maksudnya Tuhan, saya mau ini. Apa yang saya upayakan, saya doakan, ya saya dapat gitu. Ada aja yang maksudnya prosesnya itu ada aja yang membuat saya bisa mengumpulkan cukup uang untuk membeli itu. Barangkali itu ya Bu. Oh ya, soal mindset, soal kegagalan itu Bu. Kalau bilang ya orang kadang kan maksudnya aku nggak mau coba, takut gagal. Nah ketika kita berpikirnya takut gagal, ya akhirnya kita tidak kemana-mana. Tetapi ketika saya belajar bahwa ya nggak apa-apa, saya belajar, tidak ada kata gagal, yang ada hanyalah belajar atau berhasil. Nah ketika mindset itu saya tanamkan, itu membuat saya move on, enggak apa-apa. Orang lain pun ya pasti jatuh bangun. Kalau dibilang Einstein pun, Thomas Alva Edison pun sampai berkali-kali begitu, ribuan kali untuk melakukan percobaannya sampai dia berhasil. Jadi ya belajar untuk ya nggak apa-apa, saya belajar sesuatu dari kegagalan itu. Nah itu ya kayaknya gampang ya, tapi prosesnya kan memang nggak mudah. Saya mengalami sendiri begitu, proses itu juga nggak mudah. Tapi begitu ternyata saya dapat sesuatu hal dan akhirnya berhasil, wah itu kepuasan batinnya itu nggak bisa dibeli gitu. Ya pengalaman itu sih Bu, beberapa yang saya ingat seperti itu Bu. Okay. Yeah, very interesting. Tadi again there are some key points yang saya tangkap dari yang Bu Ani mention ya. Yang pertama tadi Bu Ani mention tentang self-worth. Building self-worth sebagai fondasi di dalam creating other powerful mindset shift. Ya. Karena tadi dikatakan ketika kita believe bahwa I am worthy, I deserve to receive good things, itu maka kita akan have more subconscious power untuk go after good things gitu ya, karena I believe I am worthy and I deserve to receive good things. Dan I think tadi observationnya Bu Ani quite on point bahwa memang di mastermind kita spend quite a lot of time on that gitu ya, karena memang very foundational. Dan tadi juga Bu Ani mention tentang the perspective of co-creation, bahwa apa yang saya jalankan di dalam hidup ini is actually an act of co-creating dengan pencipta kita. Dan ketika kita co-creating, kita actually partnering dengan pencipta kita untuk again create apa yang sebenarnya memang pencipta kita ingin create melalui kita. Jadi kita berpartner bersama sang pencipta, dan ketika kita berpartner dengan sang pencipta dan kita keep that on top of mind bahwa we are actually partnering and co-creating, kita nggak terlalu worry about what will happen ya, karena we have a powerful, kayak yang di belakang ada powerful backup lah gitu ya, karena kita actually partnering and co-creating gitu ya. Dan tadi Bu Ani juga mention again the power of action, bahwa ketika kita udah believe bahwa kita worthy, kita deserve to receive good things, kita believe bahwa selain deserve berarti kan there will be one way or another kita akan menerima itu. Jadi nggak ngeblok langsung gitu ya, bahwa ini nggak bisa lah, ini there will be no way, tetapi how can I? Pertanyaannya jadi gitu ya, how can I get it? Gitu ya, bukan menjadi sesuatu yang saya belum tahu, tetapi I will find out how can I get it, gitu ya, and I will do my best to get it. Dan ketika datang dari mindset tersebut, action become possible. Walaupun mungkin actionnya tadi nggak langsung membawa ke sana, tetapi ketika action itu terus diambil, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Ya. Dan tadi ada tentang mindset on failure,
bahwa memandang failure itu as an opportunity to learn, bukan sebagai something yang shameful, tetapi something yang kita malah give thanks for, karena kita jadi belajar lebih banyak lagi ketika kita diperlengkapi melalui tanda kutip failure tersebut. Ya, wow, that's I think very positive approach to life, dan definitely untuk bisa sampai ke sana will require mindset shift, dan tadi Bu Ani juga udah mention a few key things yang kita bisa lakukan and a few starting points gitu ya untuk teman-teman yang mendengarkan. Nah, my last question nih Bu Ani, kalau dari pengalaman Bu Ani, tadi Bu Ani udah mention beberapa mindset shift yang Ibu Ani alami dan proses yang Ibu Ani jalani. Apa nih hasil-hasil yang saat ini Bu Ani lihat concretely happening to you, walaupun masih terus ada shifting, tetapi at this point of time, apa nih hasil-hasil yang Ibu lihat dalam diri Ibu dan hidup Ibu? Ya, kalau saya lihat, saya sekarang lebih rileks dalam memandang hidup ini ya Bu. Maksudnya karena perfeksionis saya belajar untuk menurunkan standar, bukan menurunkan standar ya, tapi ya mungkin menurunkan standar tapi dengan cara yang lebih menyenangkan gitulah, nggak sampai so serius, nggak enjoy begitu. Saya lebih bisa menikmati hidup, menikmati moment by moment, di mana memang ya ini mungkin memang waktunya untuk saya mesti belajar, mungkin ini waktunya untuk saya pause sejenak, jeda sejenak, untuk membuat ruang lagi lebih dalam untuk kemudian maju lagi, ya seperti itu. Jadi rasanya lebih ngeflow lah untuk ya apa sih yang Tuhan memang mau kerjakan dalam kehidupan saya begitu. Dan juga saya merasa jadinya lebih produktif karena ada nilai-nilai yang saya tahu bahwa ya nilai ini yang penting. Sedangkan fokus yang lain ya itu nantilah, seperti itu ya. Nah, selain itu hasilnya kalau saya melihat ya karena terutama kan soal syukur ya Bu, dari pengalaman jurnal syukur itu membuat ya rasanya semua hal itu benar tuh. Kalau semua hal kita syukuri, rasanya Tuhan tambahkan rasa syukur itu, dan hal-hal baik, hal-hal yang tak terduga yang baik adanya itu bisa terjadi. Itu yang hasil yang saya rasanya saya menikmatinya, dan memang betul-betul bahwa ketika mempersiapkan ini, merenungkan lebih dalam sejak Bu Ellen menawarin saya untuk malam hari ini begitu, saya merasa iya ya, kalau tinggal prakteknya aja gitu, walaupun ini masih berproses ya, bukan berarti saya sudah ahli. Ini saya masih berproses untuk bagaimana membuat mindset saya benar, sesuai jalurnya, bagaimana attitude yang mesti harus saya terus kembangkan untuk bisa menjadi habit yang senantiasa saya lakukan, itu masih berproses terus. Tapi paling tidak selama maksudnya kurun waktu ini saya merasa bahwa hidup ini lebih menyenangkan, hidup ini lebih berharga, hidup ini lebih bermanfaat kayak begitu Bu. Itu yang saya rasakan seperti itu ya Bu. Dan rasanya ya kalau dibilang saya merasa ya saya sukses gitu. Kalau dibilang bahwa sukses itu bukan sukses menurut orang lain, tapi sukses dari definisi sukses saya sendiri. Kalau saya bisa berbagi, saya merasa bersukacita dengan itu, saya bisa menolong orang lain untuk punya mindset baru, menolong orang lain untuk lebih bersukacita, merasa damai sejahtera. Itu ukuran sukses yang bisa saya nikmati juga. Itu yang pengalaman saya Bu, yang saya alami seperti itu ya kira-kiranya. Wow, thank you Bu Ani. Saya jadi ingat a few weeks ago kita bahas tentang itu ya di Mastermind, tentang what is success, authentic success gitu ya. Sukses berdasarkan definisi kita, bukan sukses berdasarkan definisi orang lain, and how to live
as we are, not to live as the world taught us to be. Ya. Dan itu yang tadi Bu Ani sempat mention juga ya, bahwa ketika kita connect dengan apa yang ada di dalam diri kita connect dengan what is success means for me, yang mungkin akan berbeda karena orang lain punya maksud dan tujuan hidup yang berbeda ketika penciptanya menciptakan yang bersangkutan gitu ya. Tapi kita connect dengan indikator kita masing-masing. Dan tadi Bu Ani sempat mention juga tentang much more worth living gitu ya. Dan ketika kita bisa melihat, oh ya, this what success look like and I living out my success, itu juga membuat life jadi much more worth living gitu ya. Knowing that I am living in the plan seperti yang Maha Kuasa itu menciptakan kita. Gitu ya. Wow. Terima kasih Bu Ellen, membuatnya lebih jelas. Wow, thank you so much Bu Ani for sharing that. Ya, so teman-teman, these are some golden nuggets dari Ibu Ani Wijaya yang dari pengalaman beliau langsung gitu ya, dan I hope this has been useful and this is going to be helpful untuk teman-teman juga in conceptualizing and creating the life that you want. Ya. Kalau dari sharing ini teman-teman mungkin sudah bisa menangkap bahwa there is a lot of possibility in your life. Tetapi pertanyaannya adalah, are you willing to embrace the possibility and create something meaningful dari possibility yang ada di dalam hidup masing-masing? And that is open to all of you. Dan kalau teman-teman ingin get support in grabbing that possibility, in opening up possibility, in co-creating, and also in living life more meaningfully and a happier way, one of the available program yang teman-teman bisa ikuti adalah Bu Surman Mastermind. Sekali lagi, it's a 1 year long program karena we are creating transformation in this program. We are not just adding knowledge, tetapi sekali lagi we are facilitating transformation. Dan batch yang kedua akan dimulai bulan Juli nanti. Kalau teman-teman butuh informasi lebih lanjut, silahkan bisa menghubungi Ibu Gerna ataupun teman-teman bisa menghubungi Ibu Helen, or you can send an email to info@busuremas.com dan we will get back to you as soon as possible. Thank you so much untuk teman-teman yang sudah join. Thank you so much juga untuk Bu Ani yang sudah berbagi pengalamannya, berbagi knowledge-nya. Thank you ya Bu. Very honored to have you. Terima kasih juga untuk Bu Ellen. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah join malam hari ini. Semoga bermanfaat dan berguna bahwa mari everything is possible. Karena kita punya mindset, kita lakukan dalam attitude kita dan habit kita. Tuhan pasti akan menolong dan memampukan bahwa segala sesuatunya menjadi mungkin. Terima kasih Bu Ellen. Thank you so much Bu Ani. So thank you so much teman-teman. Minggu depan kita libur karena hari raya dan nanti kita akan ada lagi 2 minggu lagi ya. So stay tune di sosial medianya Bu Surmas to know what will be the topic for the upcoming 2 weeks. Sampai jumpa semuanya. Selamat malam. Selamat malam.